Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia dan pemeliharaannya yang boleh terus kita rasakan, yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam syafaat malam pada malam hari ini, Rabu 26 Mei 2021. Cerita kita berjudul Tantalus. Tantalus atau Tantalos adalah raja kerajaan Frigia dalam mitologi Yunani. Konon dia separuh dewa karena ayahnya adalah dewa Zeus. Mungkin karena itu dia diperlakukan dengan baik oleh para dewa, dilimpahi kekayaan yang sangat banyak. Suatu saat Tantalus diundang ke Gunung Olympus, dijamu makan oleh para dewa. Namun, di sana dia malah mencuri makanan para dewa, yaitu nektar dan ambrosia. Bahkan dikisahkan juga bagaimana dia kemudian mencuri anjing emas milik dewa Zeus. Sekalipun Tantalus sudah melakukan berbagai kejahatan yang menghina para dewa-dewi itu, namun mereka pada awalnya tidak menghukumnya karena berpikir bahwa Tantalus akan sadar dan bertobat. Nah, suatu hari gantian, Tantalus dia mengundang para dewa untuk makan bersama di istananya. Mungkin untuk membuat para dewa terkesan, lalu karena itu mendapatkan lebih banyak pengasihan dari para dewa, Tantalus dia membunuh Pelops, putranya sendiri, dan menyuguhkan dagingnya kepada para dewa. Singkat cerita, para dewa tahu perbuatan Tantalus. Maka sebaliknya dari makin menyukai Tantalus, para dewa marah kepadanya. Dewa Zeus sebagai pimpinan para dewa menghukum Tantalus. Tantalus ditempatkan di Tartarus. Itu semacam neraka dalam mitologi Yunani. Di sana ia ditempatkan di tengah-tengah kolam yang penuh air. Namun, air tersebut akan surut jika Tantalus mencoba untuk meminumnya. Jadi Tantalus tidak pernah berhasil meminum air dalam kolam itu. Nah, selain itu di atas kepalanya ada dahan pohon yang dipenuhi buah-buahan. Namun dahan itu akan terangkat menjauh apabila Tantalus mencoba memakan buah yang ada di dahan itu. Demikianlah Tantalus, dia dihukum dengan rasa lapar dan haus yang tidak ada akhirnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari mitologi inilah dalam bahasa Inggris lalu ada kata kerja tantalize yang menurut kamus etimologi berarti menggoda atau menyiksa dengan menghadirkan sesuatu yang sangat diingini namun membuat frustrasi karena sesuatu itu tidak bisa diperoleh, tidak dapat dijangkau. Kisah Tantalus mengingatkan kita akan bahaya gagal bersyukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kita. Bahaya ketika orang memberi diri dikuasai oleh dorongan keinginannya yang tanpa batas. Berapa banyak orang yang akhirnya menyusahkan dirinya sendiri, menderita
karena tidak mau merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Oleh karena itu firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, kata cukupkanlah dalam teks ini aslinya menggunakan kata arkeo, yang secara harfiah berarti juga mendirikan penghalang. Mencukupkan diri adalah seperti mendirikan penghalang antara kita dengan apa yang kita inginkan, namun bukan yang kita perlukan. Kata yang sama kita temui dalam Lukas 3 ayat 14 tentang apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika murid-murid bertanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Mencukupkan diri adalah mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mencukupkan diri adalah hidup dalam pengharapan dan keyakinan akan firman Allah yang mengatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Kecukupan seperti itulah yang akan membuat kita makin mau dan mampu memberi diri sebagai saluran berkat Allah bagi mereka yang membutuhkannya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kembali kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana-sini kami gagal bersyukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kami. Kami gagal mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena itu terdorong untuk melakukan hal-hal yang akhirnya menyusahkan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, kami mohon diberi kekuatan dan hikmat agar setiap kami mau dan mampu mencukupkan diri dengan apa yang ada dan hidup dalam penyerahan serta pengharapan pada Allah yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Agar dengan demikian kami dapat makin menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa di sorga, kami tetap berdoa, memohonkan pengasihan Tuhan, berkat yang dari Tuhan, di dalam upaya manusia melawan pandemi, agar ada kerjasama di antara berbagai negara di dalam mengatasi pandemi ini, khususnya agar negara kaya mau berbagi dengan negara yang tidak mampu, sehingga seperti vaksinasi juga bisa dilakukan di negara-negara miskin tersebut. Tuhan juga yang tolong agar urusan vaksin dan vaksinasi tidak dijadikan melulu hanya urusan bisnis, tapi boleh sungguh-sungguh menjadi urusan kemanusiaan bagi kebaikan umat manusia.
Kami juga berdoa buat bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya, bangsa dan negara Indonesia. Kami terus memohonkan kekuatan hikmat yang dari Tuhan bagi para pemimpin di negara kami, baik di daerah maupun di pusat, agar dengan hikmat dan kekuatan Tuhan makin dimampukan memimpin bangsa ini mengatasi pandemi yang sedang melanda. Tuhan berkati upaya-upaya untuk menolong para korban bencana alam di berbagai daerah, upaya pemulihan perekonomian, terpeliharanya kedamaian di dalam keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa ya Bapa bagi kegiatan gereja setelah usai dengan rangkaian peringatan kenaikan Yesus, Pentakosta, dan sekarang kami harus tetap melakukan hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Tuhan berkati para hamba Tuhan, kawan sekerja Allah di jemaat Tuhan ini, para pendeta, para penatua, para aktivis, beserta keluarga masing-masing. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayanan klinik Gria Kasih Indah. Tuhan yang berkati pengurus, Tuhan berkati para dokter, staf, karyawan, supaya semua dan masing-masing dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan dengan baik, agar nama Tuhan makin dipermuliakan lewat pelayanan klinik Gria Kasih Indah ini. Kami juga menyerahkan ya Bapa setiap anggota jemaat, simpatisan beserta dengan keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, entah sakit penyakit, entah masalah sumber penghidupan, entah masalah keharmonisan dalam rumah tangga, apapun juga, kiranya Tuhan yang memampukan untuk dapat terus mempertaruhkan pengharapan itu hanya kepadamu. Kami akan segera beristirahat, maka kiranya tangan kasih Tuhan yang terus penopang menaungi kami masing-masing beserta dengan keluarga kami, biarlah kami dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh istirahat dengan cukup dan besok kami bangun dengan kesegaran yang terbarui, dengan semangat, dengan sukacita untuk dapat terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.